Kesadaran masyarakat untuk mengikuti program vaksinasi di Pesawaran masih belum 100%. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Pesawaran, pencapaian vaksinasi dosis pertama baru mencapai 45,09% atau 156.645 orang. Sementara dosis kedua 17,6% atau 61.127 orang. Padahal jumlah target sasaran masyarakat Pesawaran seluruhnya 347.394 orang. Kepala Dinas Kesehatan Pesawaran Dr. Melia Aprilian mengatakan herd immunity sebenarnya bisa muncul dengan cara membiarkan virus terus menyebar sehingga banyak orang terinfeksi. Dengan demikian, apabila mereka sembuh, banyak orang yang akan kebal dan virus hilang dan pandemi hilang dengan sendirinya. Namun dengan vaksin dosis lengkap akan mendapat perlindungan 3 kali lebih besar dibandingkan tidak divaksin sama sekali. Ingat Kadiskes Pesawaran saat menjadi pembicara dalam program Bupati Pesawaran Menyapa lewat Zoom Meeting Jumat 19 November 2021. Saat ini kasus penyebaran COVID-19 di Pesawaran melandai. Hal itu seiring turunnya keinginan masyarakat untuk vaksin. Semua ini ia ketahui saat menggelar gerai-gerai vaksinasi di Pesawaran yang minim pengunjung. Sebab itu, dia mencoba membuat terobosan dengan melakukan vaksinasi door-to-door. Menurutnya, kebutuhan vaksinasi saat ini adalah suatu hal yang wajib, karena efektivitas vaksin sangat bermanfaat untuk mencapai kekebalan tubuh dari serangan virus tersebut. Dia berharap seluruh tenaga medis, unsur aparatur desa, kecamatan maupun tenaga pendidik terus semangat menggencarkan program vaksinasi demi tercapainya herd immunity di kabupaten berjuluk Bumi Andan Jejama tersebut. Sementara pemateri kedua yakni Profesor Dr. Asep Sukohar yang juga Ketua IDI Lampung memaparkan tujuan vaksinasi. Pertama, menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Kedua, mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity untuk mencegah dan melindungi kesehatan masyarakat. Ketiga, melindungi dan memperkuat sistem kesehatan secara menyeluruh. Terakhir, menjaga produktivitas dan meminimalkan dampak sosial dan ekonomi. Ia menyadari memang tidak mudah membangun kesadaran masyarakat untuk mengikuti vaksinasi. Namun ini adalah tugas bersama yang harus dilakukan secara terus-menerus. Ia mengatakan terkadang perlu pemaksaan untuk menjadikan orang mau divaksin. Contohnya bagi yang belum divaksin tidak akan dapat ijazah. Diketahui acara yang dimoderatori oleh Novi Balga ini diikuti 140 orang peserta yang terdiri dari berbagai kalangan, seperti tenaga kesehatan atau nakes, guru-guru, aparatur pemerintahan desa, dan warga di Kabupaten Pesawaran. Memang benar sebenarnya Sinovac itu memang efikasinya Sinovac itu memang cuma 65%. Yang bagus itu sebenarnya AstraZeneca, Pfizer. Nah, masalahnya kami di sini adalah begitu kami turun ke lapangan, AstraZeneca banyak ditolak oleh masyarakat. Jadi AstraZeneca kami masih cukup banyak. Mereka lebih nyaman dengan Sinovac karena Sinovac gejala yang muncul setelah pasca vaksinasi memang lebih ringan. Kalau Pfizer, AstraZeneca lebih banyak gejala yang didapatkan. Jadi sebenarnya kalau yang memang niat bepergian tadi bisa menggunakan AstraZeneca yang ada di puskesmas. Gitu. Masing-masing vaksin mempunyai karakteristik sendiri, Bu. Mereka dibuat dengan dasar penelitian yang tentunya berbeda, gitu. Jadi ya dikhawatirkan ada respon yang mungkin tidak menguntungkan ketika digunakan dengan beda platformnya, kira-kira mungkin seperti itu. Kita sudah berkali-kali menyampaikan sosialisasi terkait vaksin ini. Mungkin dokter Ida berasa banget nih. Kita udah bolak-balik kita sampaikan melalui media online, melalui langsung dengan Pak Kades dengan segala macam. Tapi di sini memang perlunya kerjasama antara aparat desa, terus kemudian dari juga Bapak Ibu guru sebagai tenaga pendidik di sekolah-sekolah yang memang bisa menyampaikan, membantu kami mensosialisasikan kembali lah ya gunanya vaksin itu. Jadi memang kami butuh perpanjangan tangan juga, jadi nggak melulu-melulu kami. Soalnya kalau kami lihat kesannya seolah-olah dinas puskesmas atau dinas kesehatan ini seperti tukang sate, Mbak Dovi. Kami yang menyiapkan vaksinnya, kami yang nyuntikin, kami yang menginput, jadi semuanya kami yang cari sasaran. Jadi seolah-olah tukang sate sendiri nih sampai jadi makanan itu ya udah kita makan sendiri. Nah, kalau sana seperti itu. Nah, inilah kesan yang ini yang perlu kita rubah, artinya bersama-sama dengan kecamatan, dengan desa, dengan pendidikan.
kita bersama-sama mewujudkan percepatan ini ya. Artinya Iya. harapan saya sebenarnya dari Dinas Pendidikan juga sudah menyampaikan kepada kepala-kepala sekolah yang ada di wilayah Pesawaran, menyampaikan bahwasanya perlunya vaksinasi untuk anak didik pun itu juga disampaikan. Karena yang saya dengar informasi di lapangan, Mbak Novi, Ya. anak didik yang mau divaksin bahasanya belum dapat izin dari orang tua. Nah, kan Oh kalau gitu gitu, belum nyampe ya, nih, oke. istilahnya Betul informasi belum betul. nyampe, gitu ya Dokter Iya Ida iya ya. iya iya. Rasanya Berarti seperti otomatis itu orang tuanya juga nggak divaksin tuh, Dok, ya kira-kira? takutnya gitu loh, Ya kan? kesannya seolah-olah memang artinya memang sosialisasi terkait vaksin yang anak di atas 12 tahun ini sebagai tenaga kesehatan kita nggak boleh capek ya, harus terus-menerus menyampaikan terus-menerus, pokoknya nggak boleh capek, ngomong terus lah, kasih tahu terus supaya mereka mau beramai-ramai datang untuk divaksin dan memang meminta ke kita untuk divaksin. Ya, saya mungkin juga menambahkan dari yang pertama. Ini memang tugas kita bersama bagaimana membangun, menyadarkan masyarakat ya. Jadi ketika pemikiran mereka sadar, maka mereka akan mencari gitu ya. Yang kedua, dipaksa. Dipaksa ya? Ya, jadi gini Harus ada mungkin. punishment-nya. Iya, jadi mungkin seperti di sekolah gitu ya. Sekolah itu, ini saya juga sebetulnya di Unila sama Bu, saya punya data begini, ternyata mahasiswa yang sudah divaksin sekian ribu, tapi kok masih banyak yang nggak lapor, udah 3 kali, 4 kali, saya minta dekannya, saya minta sampai wakil dekan, kaprodinya juga sudah ngebantu, tapi datanya ini membingungkan gitu. Sampai akhirnya saya pikir, dah nanti saya buat regulasi saja, mungkin dibuat yang tidak punya sertifikat, yang belum vaksin, atau nanti melalui aplikasi Peduli Lindunginya tidak ada, maka dia tidak boleh 1, 2, 3 gitu. Ya, Oke. artinya kita memang memaksa ke sana. Begitupun dengan masyarakat, begitupun dengan sekolah. Jadi kita Iya. mungkin nanti kepasang, ya tadi kata dokter Nana, udah nggak usah, nggak ada ijazah, nggak dikasih gitu. Ya pasti banyak yang protes, biarin aja. Nanti kan Pak Bupati yang tentunya akan mempunyai regulasi itu gitu. So kalau nggak gitu Iya. nggak akan bisa. Nah terkait dengan barcode Bu, jadi luar biasa memang awalnya nih ya saya belajar, tiba-tiba kita mendapat vaksin 3.000, ya kita sebar aja, yang datang hampir 5.000. Langsung Kapolda datang, diskusi dengan saya pecahkan massa, di dalam massa saat itu bergerombol, campuran dari mana-mana. Nah, setelah kejadian itu saya mikir gimana caranya ya, saya kumpulin akademisi itu. Akhirnya saya mendapatkan ide, jadi kayak ibu-ibu ke supermarket, kan di itu ya, di tap gitu barcode-nya. Nah, saya bilang, "Coba itu bisa nggak kita masukin ke sini?" Kotak-katik kotak-katik kotak-katik, bisa. Jadi pertama langkahnya kita informasikan melalui Google Form, lalu mereka masuk ke dalam website, mereka memasukkan data, nama paling tidak ya, nama, nomor HP, dan NIK. Nah setelah itu masuk, mereka akan dapatkan kartu kayak ujian. Oh Kartu gitu. kayak ujian, jadi ada 2 alternatif, di kanannya menggunakan scan barcode, di atasnya kode. Kode itu angka dan huruf. Jadi kalau barcode nggak nyala, kita bisa pakai angka dan huruf. Nah, nanti mereka ketika datang, petugas di depan cuma megang scan barcode-nya aja di depan. Treng, Jadi masuk, treng, jadi lebih masuk, cepat treng. prosesnya ya, Dok? Ya tadi saya Sudah bisa 1 jam otomatis. 750. Jadi Oh, kalau 1 jam kalau memang 750. dinas juga menginginkan, nanti insya Allah bisa kami bantu, paling tidak mengubah ini ya, mengubah website-nya gitu. Menggunakan website-nya, nanti mendaftar ke website ini, mereka bisa di-print dalam kertas atau dalam HP gitu. Kalau dalam HP juga tinggal tempelin aja barcode-nya, itu juga bisa. Dwi Desa Putra, Rilis IDTV, melaporkan.